Ciri-ciri orang yang kufur nikmat ya. Mulutnya pertama, nah itu ciri-ciri kufur nikmat tuh. Yang kedua, mulutnya isinya enak orang-orang. Nah, akhirnya dalam hadis qudsi tadi, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku, kata Allah. Enak orang-orang, baiklah aku yang jadikan enak adalah orang-orang kamu, aku jadikan gak enak. Ini kalau rumah tangga gak enak nih, jangan-jangan yang kurang bukan harta, bukan. Ibu-ibu kalau rumah tangga gak enak, jangan-jangan yang kurang bukan uang belanja. Yang kurang apa tadi? Syukur. Jadi kenikmatan hidup itu bukan tergantung harta, bukan tergantung fasilitas, tergantung kita bersyukur apa enggak kepada Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin share tentang zikir dan kenikmatan hidup. Apa hubungan zikir dan kenikmatan hidup? Ternyata zikir ini begitu penting untuk kenikmatan hidup kita. Karena kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, makin baik zikirnya, maka makin tinggi syukurnya. Nah, itu ya. Makin tinggi zikirnya, makin tumakninah batinnya, makin tentram batinnya. Nah, ini enak. Dan makin tinggi tingkatan zikirnya, makin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini alhamdulillah. Nah, saya ingin dari awal dulu ya. Lalu kenikmatan juga ada fisikal, secara fisik, ada kenikmatan sosial dan kenikmatan spiritual. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari syukur dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad juga, beliau bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Dan sebaik-baik doa, doa yang paling utama ternyata adalah alhamdulillah. Maka imam-imam ketika berdoa diakhiri, kalau belum alhamdulillah kayaknya belum selesai itu. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Baru selesai itu. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa, jangan lupa doalah dalam kerangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa pun bukan dalam kerangka mengeluh. Nah, kalau nggak usah jauh-jauh deh. Ada kedatangan teman yang pertama, ketika dia ngobrol isinya keluhan mulu. Saya kerja di pabrik itu gaji cuman standar, lalu mana saya hidupnya cuman ngontrak. Melihat ini kontrakannya triplek, lantainya becek, makan cuman pakai tempe orek. Anak merengek, mana istri hidungnya gitu ya. Ya Allah, udah becek begini, napas juga jadi bengek. Ya Allah, ini datang sama teman lama, pas datang isinya keluhan mulu. Kira-kira yang diajak ngobrol seneng apa empet ya. Ya Allah, ini kita udah lama gak ketemu, pas ketemu ngeluh terus gak seneng tuh. Udah motor cuman motor bebek gitu ya. Ya Allah itu. Tapi teman kedua datang. Pas di mana kamu kerja? Alhamdulillah saya kerja di pabrik itu. Terus gimana? Ya alhamdulillah meskipun gajinya nggak gede, tapi ya kalau dicukup-cukupin mah cukup aja. Terus gimana tinggalnya? Ya tinggal masih ngontrak sih, tapi sih nggak apa-apa. Ngontrak juga, yang penting kan kita bisa ibadah. Pulang ada rumah, tidur enak, keluarga aman. Nah, lalu gimana? Ya kalau banjir dikit mah wajar, namanya juga Jakarta gitu kan. Dari dulu Jakarta juga zaman kerajaan apa udah 30% di bawah permukaan air, wajar lah kalau banjir dikit. Bocor, ya bocor mah tinggal ditadangin selesai. Terus kendaraan gimana? Ada sih kendaraan motor bebek tua, tapi meskipun tua nggak apa-apa, yang penting bandel. Nah, gitu kan? Nah, jadi sama, pabriknya sama, kontrakannya sama, beceknya juga sama, kadang-kadang banjir sama, bocor juga sama, motornya juga sama-sama bebek.
Tapi yang pertama dengan kerangka kufur nikmat. Ya Allah, nggak usah dianya, yang dengerin aja udah nggak seneng. Nah gitu ya. Nah, maka Allah juga begitu. Ketika kita berdoa, berdoalah dengan kerangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang terbaik itu adalah alhamdulillah. Suatu saat ada teman saya, dia nangis. Kata dia, saya ini biasanya istri saya kalau mimpi itu beneran terjadi. Rumahnya nggak jauh dari sini, di Warakas itu ya, tentang angkatan laut. Dia tugasnya di Papua, istri di Jakarta, di sini tinggalnya. Lalu dia bilang, Ustaz gimana nih, anak saya lagi sakit keras, udah ngomong akhirat terus, mana istri saya lagi mimpi begini lagi, waduh gimana Ustaz, ini salah saya jadi tentara tapi kan saya ngabdi kepada negara, ini salah saya Ustaz, saya jauh dari anak, saya nggak bisa ngopini anak, saya bukan suami yang baik, saya istighfar. Wah pokoknya dia udah kayak kiamat lah. Nah, mana anak satu-satunya lagi gitu kan. Lalu saya bilang begini, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku, kata Allah begitu ya. Maka kita husnuzon kepada Allah, Allah menyembuhkan itu anak. Terus gimana? Ya kita begini. Saya zikirnya apa nih Ustaz? Zikirnya perbanyak alhamdulillah. Loh Ustaz, bukannya saya lagi sedih, justru hamdalah dulu. Terima kasih ya Allah, terima kasih Engkau telah menyembuhkan, terima kasih ya Allah Engkau berikan aku keturunan, terima kasih ya Allah Engkau berkahi keluarga, terima kasih alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang tadinya sedih berubah menjadi tersenyum dia. Tersenyum. Lalu lama-lama husnuzon kepada Allah, akhirnya dia telepon saya, alhamdulillah anak saya sembuh Ustaz. Lalu alhamdulillah dikaruniai anak lagi. Ya Allah, anaknya sekarang udah 4. Alhamdulillah, kerja di Papua tapi anaknya 4. Ya bisa diatur lah ya, itu bisa diatur gitu. Kerjanya di perbatasan, kata dia, Ustaz saya kerjanya di hutan, teman saya monyet. Saya kerja di perbatasan jagain NKRI, kata dia gitu. Kok anaknya bisa 4 gitu ya? Ya bisa lah Ustaz, itu bisa diatur gitu kan. Nah jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadinya dia kiamat, lalu bismillah, hamdalah aja terus, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu saya mau tanya, dikatakanlah lagi bangun masjid Al-Hamra. Ayo kita bangun masjid Al-Hamra, biayanya berapa? 4 miliar. Dibikinlah surat undangan kepada Bapak Ibu ya, kepada yang terhormat, para muhsinin, para donatur, para orang-orang baik. Kita sedang membuat masjid dan lain sebagainya, membutuhkan biaya sekian banyak. Kami mohon uluran tangan, perhatian dan lain sebagainya. Atas bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah, wah padahal udah ngasih belum itu? Belum. Tapi udah diucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan, semoga Allah menambah keberkahan. Nah, gitu kan? Kira-kira kita bakal ngasih apa enggak tuh? Ngasih, karena apa? Udah diucapkan terima kasih duluan. Apalagi Allah. Kalau kita minta kepada Allah dan kita bersyukur kepada Allah, Allah malu untuk nggak jawab. Tuh, afdalud doa, alhamdulillah. Ya Allah, aku terima kasih. Ya Allah, Engkau berikan ke aku istri yang solehah. Engkau berikan aku rumah tangga, istriku pintar baca Quran. Alhamdulillah, keluarga kami keluarga bahagia. Namun satu lagi ya Allah, alangkah kami lebih bahagia lagi kalau kami dikaruniai keturunan. Nah, begitu. Allah seneng nih dengernya yang begini. Nah, jangan percuma berkeluarga. Apa? Ini belum punya keturunan, enak dia. Nah, gitu kan? Ya Allah, itu Allah nggak seneng tuh dengernya yang begitu tuh. Nah, saya ingin awali dari tentang syukur dulu ya, Bapak Ibu. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hall Urban. Hall Urban ini meneliti 7.000 orang apakah dalam 24 jam tidak ada keluhan. Ternyata dari 7.000 orang itu baru ditemukan 1 orang dalam 24 jam gak ada keluhan. Manusia ini ngeluh mulu. Berangkat kerja naik motor sama naik mobil. Giliran sampai rel kereta neng lewat. Nah, pas neng lewat neng. Wah, kata motor sambil ngeliat ke kiri, wah enak berangkat pakai mobil. Di luar panas, di dalam adem.
di luar banyak debu, lewat lagi, wow, ojo jajan. Wah, lalu wah enak banget dia nggak kenal debu. Di luar hujan, di dalam kering, wah enak banget dia. Si mobil ngelihat ke kanan, enak banget kerja berangkat pakai motor, kemana-mana nggak kena macet kan gitu ya. Ya Allah, emang dasarnya ngeluh, mau pakai mobil ngeluh, pakai motor juga ngeluh. Mobilnya nggak enak, motornya nggak enak. Aduh, mau ketemu investor, udah jam segini nih. Ini investor udah datang dari luar negeri, dari Jerman. Mereka disiplin banget, saya malu banget. Enak banget tuh berangkat kerja pakai motor. Ya Allah, itu AC dingin terasa panas. Udah keringetan di dalam AC tuh. Ya Allah, begitu ya. Jadi manusia ini makhluk yang banyak mengeluh. Semakin banyak keluhan kita, semakin menderita hidup kita. Nah, kita lanjutin. Lalu Harold Urban melakukan penelitian selama 23 tahun, ternyata baru 4 orang yang selama 24 jam tidak mengeluh. Ngeluh mulu kerjaannya. Bangun tidur, aduh badan pada sakit, mana puyeng lagi gitu kan. Ya Allah, mau berangkat, aduh panas banget. Berangkat agak siangan dikit, makin panas lagi, pagi macet. Ya Allah, berangkat jam 9, waduh panasnya luar biasa. Ini jangan-jangan neraka bocor lagi ya. Ya Allah, wah itu ngeluh mulu tuh. Ya Allah, itulah ya. Jadi intinya Bapak Ibu, Allah berfirman qalilun wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Ini menggunakan sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah itu bahasa Inggrisnya superlatif ya. Jadi superlatif gitu ya, bukan gitu ya. Artinya yang sangat. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Jadi orang yang pandai bersyukur itu jumlahnya sedikit. Maka Abu Bakar Siddiq berkata, Allahumma ja'alni minal qalil, jadikan aku tergolong orang yang sedikit. Karena orang yang pandai bersyukur itu sedikit. Ketika mengungkapkan tentang jumlah orang yang bersyukur, selalu dikaitkan dengan sedikit. Qalilam ma tashkurun, qalilam ma yashkurun, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan lain sebagainya. Banyak ayat-ayatnya yang menunjukkan kalau jumlah orang yang pandai bersyukur itu sedikit. Nah itu ya. Padahal orang yang pandai bersyukur itu nikmat benar. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Idz ta'adzana rabbukum, dan ketika Tuhan mau mengumumkan la in syakartum la azidannakum, manusia, la in syakartum, sungguh pasti jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian, pasti itu. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, azabku amat pedih. Hidup ini pilihan, pilih mengeluh, kufur nikmat, atau pilih syukur. Kufur nikmat gak enak, syukur nikmat enak. Pagi-pagi habis lari pagi ketemu warung nasi uduk Betawi. Wah, nasi uduk Betawi biasanya pakai apa enaknya? Jengkol. Nah itu ya. Supaya menghilangkan bau jengkol makan apa? Pete. Nah, ini ya, praktisinya banyak ya. Ya Allah, hilanglah bau jengkol. Kalah makomnya sama pete gitu ya. Ya Allah, pagi-pagi makan nasi uduk, ya nggak usah jengkol lah, katakanlah pakai telur disuwir-suwir. Orang pertama makan nasi uduk pakai telur, sambil berkata, ini nasi uduk cuma pakai telur, nasi uduk pakai telur. Kapan dong nasi uduk pakai rendang? Begitu kan? Masa nasi uduk pakai rendang? Gitu ya. Lalu orang kedua, sama di warung yang sama, habis lari pagi juga, dia berkata, alhamdulillah, pagi-pagi habis lari, lapar-lapar, di depan ada nasi uduk. Nggak usah pakai telur disuwir-suwir. Nasinya aja udah wangi nih. Apalagi ada bawang goreng, ada daun kemangi, ada sambal kacang. Pakai telur disuwir-suwir. Waduh, enak banget nih, pas banget nih. Saya mau tanya, itu adanya di warung yang sama, berasnya sama, yang masak sama, bumbu sama, proses sama, tempat sama. Harusnya rasanya sama nggak? Sama ya. Tapi itu nasi uduk enakan bagi orang pertama atau bagi orang yang kedua? Enak bagi yang kedua. Kenapa kok enak bagi yang kedua?
Karena bersyukur. Nah, jadi kenikmatan hidup itu bukan tergantung harta, bukan tergantung fasilitas, tergantung kita bersyukur apa enggak kepada Allah. Kalau bersyukur, nasi uduk enak banget tuh. Tapi kalau kufur nikmat itu nasi uduk nggak ada enak-enaknya. Itu baru nasi uduk. Kendaraan juga begitu. Kufur nikmat, kendaraan apa nih, motor? No, motor dia no baru no. Wah, Ninja gitu kan. Waduh, mobil begitu juga. Apaan? Xenia butut. No, Land Cruiser baru, no baru. Itu mobil langsung gak enak. Motor langsung gak enak. Punya rumah begini. Banjir mulu, bocor lagi. No, enak dia no. Rumahnya gedong gitu ya. Rumah langsung gak enak. Yang lebih repot lagi punya pasangan hidup. Ya Allah, apaan istri begini? No, enakan istri dia kayaknya tuh. Ya Allah, naudzubillah min. Dalik itu istri langsung gak enak tuh. Suami langsung gak enak. Bukan apa-apa, kurangnya apa kira-kira? Kurang syukur. Tuh. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau rumah tangga gak enak nih, jangan-jangan yang kurang bukan harta, bukan. Ibu-ibu kalau rumah tangga gak enak, jangan-jangan yang kurang bukan uang belanja. Yang kurang apa tadi? Syukur. Uang belanja dari suami pas-pasan, gajinya ya STD, dia berkata alhamdulillah, meskipun suami ini ngasih uang belanjanya biasa aja, tapi suami saya rajin ibadah, sholat jamaah terus di masjid. Alhamdulillah. Ono ada yang suaminya kaya tapi selingkuh, nggak pernah sholat gitu ya, sama istri kasar. Ya Allah, naudzubillah min. Kalau ngomong bawa golok, ya Allah. Jadi kalau bersyukur itu enak, apa aja enak. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ini janji Allah. Kalau bersyukur pasti aku tambahkan nikmat. Kalau kufur sesungguhnya azabku amat pedih. Apapun kondisi kita, kalau kufur nikmat itu nggak ada yang enak. Jomblo, kufur nikmat, dia bilang enak orang-orang. Kenapa? Tuh orang-orang udah punya pasangan hidup. Emang ente kenapa? Apalah artinya karir, apalah artinya pekerjaan, apalah artinya posisi di masyarakat, belum punya pasangan hidup. Emang kenapa? Ya orang lihat aja, kalau arisan bawa gandengan kan enak. Diundang pernikahan serba salah. Orang-orang udah pada gandengan, saya belum. Apalah artinya? Dihilangin semua tuh nikmat tuh. Suatu saat dia dapat pasangan hidup, pas dapat pasangan hidup, belum dikaruniai keturunan. Dia bilang ini ciri-ciri orang yang kufur nikmat ya. Mulutnya pertama, nah itu ciri-ciri kufur nikmat tuh. Yang kedua, mulutnya isinya enak orang-orang. Nah, akhirnya dalam hadis qudsi tadi, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku, kata Allah. Enak orang-orang, baiklah aku yang jadikan enak adalah orang-orang kamu, aku jadikan gak enak. Nah itu. Nah, jadi nanti kalau malam sebelum tidur Bapak Ibu cek, sebelum tidur kadang-kadang ngobrol dulu, cek isinya apa. Kalau isinya enak dia ya mas, nah ini kufur nikmat nih. Saya pernah begitu. Saya bilang, bun, boleh bun, ngomong begitu boleh, tapi tolong awali. Gimana? Awali dengan alhamdulillah sambil senyum. Silakan, lanjutin tadi keluhannya gimana tadi, gitu kan? Alhamdulillah ya mas. Ya nggak jadi dia mau mengeluh ya. Itu dahsyatnya hamdalah tuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, giliran punya pasangan hidup, belum dikasih keturunan, apa kata dia? Apalah artinya? Tuh nikmat dihilangin semua. Apalah artinya keluarga kalau belum punya keturunan? Apalah artinya kalau belum punya anak? Ya Allah, dihilangin tuh nikmat-nikmat Allah semua tuh. Maka hidupnya jadi nggak enak juga. Dulu habis saya habis nikah kurang lebih 3 tahun belum punya anak. Namanya saya ceramah itu dari kelas 1 aliyah. Saya di Istana Wakil Presiden sudah kurang lebih 21 tahun ya, ngisi di Istana Wakil Presiden sejak zamannya Pak Hamzahas. Jadi dari muda lah saya udah ceramah. Habis nikah ya banyak ceramah. Kalau habis ceramah dilihat penceramahnya muda, udah selesai ceramah, biasanya yang ditanya sama orang apa? Ustadz udah nikah belum? Gitu ya? Oke, udah berkeluarga belum? Selanjutnya pertanyaan kedua kira-kira apa?
Anaknya berapa gitu kan? Ini standar Indonesia nih, SNI ini. Gitu ya. Pertanyaannya begitu. Mau pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Bugis, mau pakai bahasa Sunda, pertanyaan kedua kurang lebih jawabannya itu, gitu ya. Pertanyaannya itu. Ya udah saya jawab, alhamdulillah belum. Ustaz, kok belum alhamdulillah? Loh, emang nikmat Allah cuma anak? Saya bilang gitu kan. Nikmat Allah itu banyak. Ya, istri soleha ini nikmat, istri pinter ngaji nikmat, istri rajin sholat nikmat, mertuanya baik-baik nikmat, tetangga baik-baik nikmat, kita punya pendidikan nikmat. Ya Allah, nikmat begitu banyak, bukan cuma anak. Alhamdulillah belum. Nah itu ya. Maka kalau yang belum, terus saja alhamdulillah belum, alhamdulillah belum. Lalu doakan orang-orang. Nah ini ya, doakan orang-orang. Bagi yang belum dikarunia keturunan, doakan orang-orang, ya Allah itu belum dikarunia keturunan, ya Allah berikanlah dia keturunan, ya Allah. Apa kata malaikat? Semoga kamu juga begitu. Nah kita didoain malaikat nih. Tips biar kita didoain malaikat. Lalu kita list tuh teman-teman kita yang belum punya keturunan. 1, 2, 3, 10. Ya Allah. Dia nggak usah tahu dah. Lagi tahajud, berikanlah dia keturunan, ya Allah. Kata malaikat, semoga kamu juga begitu. Ya Allah, yang ini juga berikanlah keturunan, ya Allah. Kalau kata malaikat, walaka bimislin. Mudah-mudahan kamu juga mendapatkan anugerah yang sama. Gitu ya bahasa malaikatnya. Ya Allah, ini juga belum, berikanlah. Semoga kamu juga begitu. Ya Allah, ini belum. Semoga kamu juga begitu. Wah, didoain mulu malaikat tuh. Kira-kira doanya makbulan kita apa malaikat? Malaikat. Lalu susah bayar utang. Nah, kita list orang yang kesulitan bayar utang. Ya Allah, dia susah banget bayar utang sama saya, ya Allah. Berikanlah dia kemudahan, ya Allah. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi begitu. Nah, kembali kepada ya alhamdulillah Allah berikan saya taufik sehingga saya bisa bersyukur saat itu ya. Saya bersyukur bukan karena kehebatan saya, semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat saya bersyukur gitu, bukan hebatnya saya. Lalu katakanlah ada orang udah dikarunia keturunan, anaknya masih kecil, dia ngeluh lagi, enak orang-orang. Nah, kenapa? Anak orang-orang anaknya udah gede-gede. Emang kita kenapa? Ya saya anak masih kecil. Emang kalau kecil kenapa? Kecil itu repot. Wah, apalagi ibu-ibu ya. Wah, mau kondangan susah, baunya pesing gitu kan. Waduh, ribet dah kalau punya anak kecil. Enak orang-orang anaknya udah gede-gede. Suatu saat anaknya udah gede. Lalu dia bilang apa? Enak orang-orang. Kenapa? Itu anaknya kecil-kecil. Emang kenapa anak kecil-kecil? Anak kecil dia kecil. Lah saya anak saya gede-gede. Wah, yang ini kuliah di sini, yang ini waduh, gak enak dah begitu kan. Anaknya udah gede, tetap aja mengeluh deh. Suatu saat anaknya udah pada sukses, sudah pada punya rumah masing-masing, dia bilang, enak orang-orang. Kenapa? Orang-orang itu masih kumpul sama keluarga. Nah itu kenapa? Lah saya sama suami, lu lagi gitu ya. Bosen banget ini, enak orang-orang. Tuh, belum punya pasangan yang enak orang-orang, udah punya pasangan yang enak orang-orang, punya anak masih kecil yang enak orang-orang, anaknya udah gede yang enak orang-orang, anaknya udah pada sukses yang enak orang-orang. Ya, apapun kondisi dia, nggak ada yang enak tuh. Diriku tak pernah lepas dari penderitaan. Wah, lagu jadul ya. Lagu jadul ini bukan masalah penderitaan, dianya aja yang kufur nikmat. Tuh, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, life is a choice. Hidup ini pilihan. Kita mau pilih hidup yang nikmat atau pilih hidup yang menderita. Meskipun kayanya bagaimana, kufur nikmat menderita. Fasilitasnya bagaimanapun, kufur nikmat tetap aja menderita. Ada nggak orang yang kaya raya terjun dari lantai 14? Ada nggak? Ada. Uangnya banyak gitu ya. Ya Allah, ada orang di pinggir sawah didatengin sama istrinya bawa rantang gitu kan. Sawahnya juga sawah orang lain, dia cuma garap doang, cuci tangan dikit dia makan sama nasi pakai teri. Ya Allah, gitu kan. Waduh. Jadi rupanya kenikmatan hidup itu tergantung syukur. Nah, mari kita mengingatkan kembali ya. Mari kita tingkatkan syukur. Kalau ada enak orang-orang, jangan lupa tambahkan dengan alhamdulillah. Itu kita lanjutin. Jadi tadi jadi syukur itu membuat kita lebih bahagia.
bahkan meningkatkan kebahagiaan 25%. Saya percepat aja. Ada namanya terapi syukur. Nah itu ya, terapi syukur. Ketika dia bersyukur itu ternyata lebih cepat sembuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau beri aku penyakit. Terima kasih berarti Engkau lagi ngapus dosa-dosa saya. Alhamdulillah. Udah lama penyakitnya gak sembuh-sembuh. Ya Allah, terima kasih Engkau beri aku penyakit. Barangkali dalam hati ya, dosa barangkali udah terhapus, tapi Engkau ingin aku meningkat derajat. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Maka kadang-kadang orang-orang kita nih, alhamdulillah nih, saya lagi dikasih penyakit. Kata dia gitu kan? Ada yang begitu tuh. Orang Indonesia kan apa-apa untung, gitu kan? Untung. Nah, untung cuman tangan yang kena untung, gitu kan? Ada saudara saya, pengusaha, makan apa aja bisa, pergi kemana aja bisa. Suatu saat dia naik lantai 2 di proyek, dia jatuh ketiban betonnya runtuh, separuh badannya mati. Kemana-mana dia pakai kursi roda, makan apa-apa nggak boleh. Dia kaya tapi nggak bisa kemana-mana, dia kaya tapi nggak bisa makan apa-apa, makannya bubur. Kami berkunjung, pas kami berkunjung apa kata dia? Untung yang lumpuh setengah ke bawah, akal masih bisa, saya masih bisa mimpin perusahaan, mulut masih bisa berzikir. Masya Allah, itu lumpuh separuh masih untung tuh. Itulah orang Indonesia, hebat ya. Masya Allah, untung, masih untung aja dia. Pandai bersyukur dia. Nah itu deritanya berkurang. Nah, pada suatu saat ada ulang tahun sang raja. Diundanglah pembesar-pembesar dari kerajaan lain, kumpul. Diumumkan kepada para pembesar-pembesar, raja memperingati ulang tahun yang kesekian. Kumpul, masuk ke komplek kerajaan. Orang-orang besar pada kumpul, orang-orang kaya pada kumpul. Pedagang buah melihat ada peluang bisnis. Wah, ini peluang nih, cuan nih kayaknya nih, gitu kan? Ayo kita kumpul masuk ke komplek kerajaan. Tetapi karena pakaian mereka, dagangan mereka ini merusak pemandangan. Raja bilang, wah itu siapa tuh masuk-masuk juga? Algojo, ayo kita datengin mereka. Ditanya, kamu dagang apa? Dukuh. Kenapa kamu masuk kerajaan? Ya ini orang-orang kaya pada kumpul, barangkali ini untung banyak. Kamu gak boleh. Oh gitu ya, mohon maaf wah raja. Iya mohon maaf, tapi kamu hukumannya adalah kamu makan buah kamu sendiri. Siap raja. Dikupas tuh dukuhnya. Jangan dikupas, berikut kulit-kulitnya. Wah dukuh pak. Berikut kulit-kulitnya, nggak ada yang enak. Kamu dagang apa? Salak. Hukumannya tahu kan? Iya. Apa? Makan salak dengan kulit-kulitnya. Makan gitu ya. Atau dipenggal nih. Siap raja makan. Dia makan sama kulit-kulitnya. Salak Pondo, salak Bali dimakan gitu ya, sama kulit-kulitnya. Ini mulai dia nangis gitu, tapi tak lama kemudian dia tersenyum. Tukang salak. Iya. Kenapa kamu masih bisa tersenyum? Bukannya kamu lagi menderita? Bukannya lagi sakitan? Bukan apa-apa raja, samping saya tukang duren. Ya Allah. Ini perumpamaan aja lah gitu ya. Artinya kalau kita peduli kepada saudara kita yang lebih menderita, itu beban kita jadi ringan. Tinggal di Tanjung Priok, di Semper gitu kan, kebanjiran. Lalu dia berkata, alhamdulillah banjir cuman semata kaki, tapi lantai 2 gitu ya. Cuman semata kaki. Di Kampung Melayu banjirnya semata kaki tapi lantai 2. Kata orang-orang Kampung Melayu, alhamdulillah saya banjir cuman semata kaki lantai 2, gak apa-apa dah, masih bisa selamat karena banjirnya itu kredit dikit-dikit, makin lama makin tinggi. Di Aceh 260.000 dalam waktu singkat mereka ternyata hilang. Saya masih gak apa-apa, apalagi orang Semper gitu ya. Ya Allah alhamdulillah banjirnya cuma semata kaki. Tuh banjir aja alhamdulillah coba. Akhirnya bagi orang kan gak enak banget tinggal di Semper, gak enak banget tinggal di Tanjung Priok, kenapa banjir mulu gitu kan. Itu gak enak tuh, menderita. Tapi alhamdulillah banjir cuma sekian, disiasati kulkas tinggal dinaikin meja gitu kan, dan lain-lain. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula ketika sakit, orang yang bersyukur itu penyakitnya berkurang, lebih cepat sembuh. Tetapi ketika kita kufur nikmat, itu sekampung isinya orang-orang yang kufur nikmat,
itu kampung itu bisa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Kalau orang-orang di kampung itu isinya orang-orang yang bertakwa, itu kampung itu berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan itu ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Ma yaf'alullah, mengapa Allah menyiksamu? Maksudnya Allah tidak menyiksamu. Allah tidak menyiksamu kalau kamu bersyukur dan beriman. Meskipun penderitaan, tapi kalau kamu bersyukur, kamu tidak tersiksa. Nah, itu kan. Suatu saat ada anak muda itu lagi nyari alamat. Pas nyari alamat ketemu tendanya tenda rombeng. Lalu pas dilihat, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, saya lagi mau nyari alamat begini-begini, tapi dilihat ternyata dia nggak punya tangan, kakinya lumpuh, tunanetra. Ya Allah, udah nggak punya penglihatan, tangannya nggak ada, kakinya lumpuh, nggak punya harta, nggak punya rumah. Saya mau tanya, kira-kira pernah nggak nemu orang yang lebih menderita dari ini? Pernah nggak? Ya Allah, ini orang menderita. Tapi anehnya, itu orang berkata, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dibanding banyak makhluk-makhluknya dengan berbagai kelebihan. Ditanya, kakek, saya lihat, mohon maaf ya kek, ini kakek ini harusnya sih sangat menderita kek. Tapi kok kakek bersyukur terus ya? Itu gimana tuh kek? Kok bisa begitu kek? Gitu kan? Kata dia, baik aku akan jawab, tapi kamu mau gak memenuhi satu permintaanku? Oh iya siap kek, apa tuh kek? Aku, anggota keluargaku tinggal anakku satu-satunya, umurnya 14 tahun, laki-laki. Dialah yang cari makan untukku, dialah yang menyuapi aku, dialah yang ngopeni aku. Dari kemarin anakku itu belum pulang-pulang. Kamu mau gak? Saya minta tolong untuk carikan anakku. Gimana kabarnya? Masih hidup apa enggak? Dari kemarin kau belum pulang, gak ada kabar. Oh baik kek kalau begitu. Tapi kakek jawab dulu, kek, kenapa kakek bisa bersyukur di tengah-tengah penderitaan begitu? Kakeknya menjawab, bukankah banyak orang yang punya lisan, tetapi lisannya tidak digunakan untuk berzikir? Betul kek? Lalu Allah berikan taufik kepadaku sehingga lisanku, Allah izinkan, Allah beri taufik sehingga lisanku banyak berzikir kepada Allah. Bukankah itu Allah lebihkan aku dibanding mayoritas umat manusia? Oh iya betul juga kek. Terus apa lagi? Allah berikan aku akal, lalu dengan akal itu aku mengimani Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan itu, bukankah dengan itu, bukankah dengan itu, macam-macam tuh akhirnya tuh. Kata anak muda itu, bener juga ya, Allah melebihkan dia dibanding orang banyak. Oke siap kek, sekarang saya cari anak kakek. Oh dia pergi, cari, tanya kemana? Oh tadi kemarin sih ada anak ke bukit itu, coba dicek. Pas dilihat ke bukit, tiba-tiba ada burung apa namanya, burung bangkai yang biasa makan bangkai-bangkai gitu kan. Lah ini ada burung bangkai nih. Wah, mudah-mudahan bukan anaknya si kakek itu. Diusir burungnya. Pas dilihat ternyata ciri-cirinya betul. Itu anaknya kakek. Ya Allah, kesian banget tuh kakek hidup sebatang kara. Kira-kira saya ngomongnya gimana ya? Nyampein apa enggak ya? Aduh, menderita banget tuh si kakek. Akhirnya udah datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kek, saya mau tanya kek. Menurut kakek mana lebih dicintai, Nabi Ayub atau kakek? Oh tentunya Nabi Ayub dicintai oleh Allah, lebih dicintai. Mana lebih berat penderitaannya, Nabi Ayub atau kakek? Tentu Nabi Ayub lebih berat penderitaannya dibanding aku, kata kakek. Kek, saya mau kabari bahwa Nabi Ayub saja Nabiullah, kekasih Allah. Nabi Ayub diberi penderitaan dan Nabi Ayub sabar. Saya mau kasih tahu bahwa anak kakek sudah meninggal. Lalu kakek mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Meninggal kakek itu di pangkuan anak muda itu. Ya mau nanya alamat, dapat
jenazah. Waduh, mana saya nggak kenal lagi. Akhirnya dia keluar tenda. Mas, mau nggak pahala yang Allah antarkan kepada kalian, mau nggak? Oh, apa tuh? Sini. Saya mau nyari alamat kakek ini, malah meninggal dia. Akhirnya dibuka ininya, penutup kepalanya. Pas dibuka mereka kaget. Abu Kilabah. Wah, kata anak-anak pemuda-pemuda berkuda tadi. Siapa dia? Dia adalah Abu Kilabah. Dia sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Kilabah wafat, maka habislah. Tidak ada lagi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi. Itu sahabat terakhir yang masih hidup. Itulah guru besar kami. Lalu selesai. Singkat cerita, dia malamnya bermimpi berjumpa Abu Kilabah. Abu Kilabah berterima kasih dalam kondisi yang utuh. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada enggak yang lebih menderita, harusnya kondisinya lebih parah dari Abu Kilabah? Ada enggak di sini kira-kira? Enggak ada ya. Abu Kilabah aja yang tuna ini, tuna itu, enggak punya ini, enggak punya itu, harusnya sangat menderita. Abu Kilabah bersyukur. Kita badan utuh, rezeki ada, rumah ada, ngontrak boleh, gitu kan? Loh, kok masih mengeluh? Malu kita sama Abu Kilabah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya banyak bergaul sama tunanetra. Ustaz Aib juga tahu tuh, kami giring tunanetra kadang-kadang 200 ke JIC. Tanggal 6 ada 150 tunanetra halal bihalal. Ustaz, kami mau halal bihalal. Terus ya kami nggak punya snack, nggak punya makan, nggak punya transport, apalagi sembako nggak ada. Oh iya dah, kalau begitu coba ntar saya colek-colek gitu kan. Ternyata snack dapat, makan dapat, sembako dapat, transport dapat. Alhamdulillah, mereka para tunanetra. Saya tanya tuh, Ustaz F juga tahu di JIC. Saya tanya mereka, kalau saya tanya mau dijadikan kembali melihat tapi nggak dijamin masuk surga, apa jadi tunanetra dijamin masuk surga? Mereka pilih mana kira-kira Bapak Ibu? Mendingan kami jadi tunanetra. Nggak mau dibalikin? Enggak, begini aja Ustadz, kata dia gitu ya. Karena tunanetra kalau sabar, jaminannya adalah surga. Oh, maka kalau ada teman-teman tunanetra beli kerupuk, borong, buka panti pijet gitu kan? Itu ya, sini banyak nih, banyaklah tunanetra. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi pilihan kita itu teman-teman tunanetra aja bersyukur. Mereka ngaji, ada banyaklah yang menghafalkan Quran. Kadang-kadang saya lagi pijet, Pak ngaji nggak Pak? Iya ngaji. Ngaji di mana? Di sana. Terus ngapalin Quran? Ngapalin. Apalnya apa Pak? Ya juz 29, juz 30. Coba Pak, gitu kan? Saya tes gitu kan? Alhamdulillah banyak tunanetra menghafal Quran. Kita yang matanya waras, jarang melihat Quran, naudzubillah min dzalik, malu kita sama mereka. Itu baca Al-Quran braille, ya Allah, susah, pakai shin besar gitu ya, titik begitu, ya Allah, 5 kali lipat lebih susah tuh, balik lagi harokatnya, ya Allah. Mereka sabar banget tuh. Kalau sampai mereka pintar baca Quran, masya Allah, effortnya luar biasa. Nah, kita malulah sama mereka ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, rahasia syukur apa? Ketika orang bersyukur dari belum ada itu bisa jadi ada. Yang ada itu makin nikmat. Nah, itu ya. Lalu ketika menderita, penderitaan itu berkurang. Jadi enak banget nih orang bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu oke, kenikmatan yang kedua ya. Ini baru tentang bersyukur. Orang kalau banyak berzikir itu dia mudah bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dzakartani syakartani." Jika kalian zikir kepadaku, kalian pasti bersyukur. Itu. Jadi kalau kita banyak berzikir, kita akan lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah karena kalbu kita tentram. Nah, itu. Jadi rupanya ketentraman batin ini adalah esensi, benih, inti dari seluruh karakter-karakter positif. Itu. Orang kalau mau sabar, tenang dulu, lebih mudah untuk sabar. Kalau tenang, mudah juga untuk bersyukur. Kalau tenang, mudah ngambil pelajaran. Kalau tenang, mudah untuk ridho. Kalau tenang, mudah untuk ikhlas. Nah, tenang dulu tuh. Sebelum segala sesuatu, tenang dulu. Tentram itu nggak ada jalan lain. Ala bidzikrillahi taqmainnul
qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah qalbu tentram. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau udah tentram ini bukan hanya syukur, sabar, dia ikhlas, dia ridho, dan lain sebagainya. Itu semua pengaruh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur itu menurut Ibnu Allan As-Siddiqi, beliau berkata bahwa al-i'tirafu bin ni'mah wal qiyamu bil khidmah. Dua aja. Pertama mengakui nikmat, yang kedua menunaikan khidmat. Mengakui bahwa nikmat-nikmat itu semua dari Allah. Mengakui bahwa prestasi-prestasi yang kita miliki semua dari Allah. Pinter ya dari Allah, ganteng ya dari Allah, kaya dari Allah, semua dari Allah, hebat dari Allah. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya yang berprestasi itu karena Allah titipkan prestasi kepada kita. Nggak ada yang bisa disombongkan. Nah, itu. Jadi mengakui semua nikmat dari Allah. Itu pertama, ngaku. Ada yang nggak ngaku nikmat. Enggak, saya nggak dari Allah. Terus saya dapat penghasilan dari atasan, yang nolong saya tetangga sama saudara, enggak. Nah, ini dia nggak ngerti nih. Padahal yang menggerakkan tetangga untuk menolong dia adalah Allah. Nah, itu kan dia punya ilmu dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut aja deh. Jadi Nabi Sulaiman berkata di dalam surah An-Naml, hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Sekaya itu beliau menganggap semua anugerah dari Allah. Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku peroleh ini semua karena aku yang hebat. Nah, dia nggak ngaku bahwa semua itu dari Allah. Jadi Qarun berkata, semua ini tiada lain karena ilmu yang ada padaku. Karena aku hebat, karena aku punya ilmu, aku punya strategi, manajemen, organisasi, karakter building dan lain sebagainya. Itu ya, karakternya ini, entrepreneurship-nya tinggi karena ini. Itu aku, entrepreneurship aku. Itu karena strategi aku. Itu karena ilmu aku. Itu karena relasi aku. Itu karena naluri bisnis aku. Aku semua tuh. Itu namanya kufur nikmat kalau begitu. Semua adalah karena aku. Itu mazhab Qarun. Tapi kalau Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal qiyamu bil khidmah, dan ditunaikan khidmahnya. Punya harta, ini harta untuk mengabdi kepada Allah dengan cara apa ya? Punya kendaraan digunakan untuk mengabdi, punya ilmu digunakan untuk mengabdi, punya rumah digunakan untuk mengabdi. Nah, itu semua digunakan untuk mengabdi. Intinya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, menikmati hidup itu sangat dipengaruhi rasa syukur. Dan rasa syukur kita kepada Allah sangat dipengaruhi zikir kita. Maka ketika tinggi zikir kita, mudah-mudahan tinggi syukur kita dan tinggi kenikmatan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.